Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Wandini dengan NIM 215231002 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, yakni menceritakan mengenai Perjanjian Giyanti. Berikut penjelasan mengenai Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Gianti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Karten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai terpecahnya Mataram Islam. Awal mula terpecahnya kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antara keluarga yang disebabkan politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan susuhan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa Gigir Pacitan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan berkali-kali perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1750, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Morsel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya Jawa. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Negari. Hal ini menjadi awal mula dari tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada
Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik.